Sejauh ini PSG dan juga Bayern Munchen bisa dikatakan sebagai dua klub terbaik di musim ini, sehingga pertandingan mereka di semifinal UCL leg pertama kemarin mendapatkan banyak sekali perhatian dari insan sepak bola. Salah satunya adalah Pep Guardiola, di mana ia sangat mengagumi pertandingan tersebut sehingga mengatakan bahwa inilah alasan kita semua mencintai sepak bola. Pep Guardiola memberikan pandangannya soal duel Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Kami menyaksikan pertandingan Liga Champions yang luar biasa malam ini. Inilah alasan kenapa kita mencintai sepak bola di level tertinggi. Bahkan 9 gol dalam satu laga itu sangat luar biasa. Bayern Munchen bermain dengan gaya khas mereka, tenang, terstruktur, banyak penguasaan bola dan umpan untuk mengontrol tempo permainan. Sementara itu PSG tampil sangat direct. Mereka mengandalkan serangan balik, kecepatan, dan transisi untuk terus menyulitkan Bayern Munchen. Bermain di kandang, mereka menunjukkan kekuatan dan efektivitas yang tinggi di depan gawang. Meski tanpa kehadiran Vincent Kompany di pinggir lapangan, Bayer tetap menunjukkan kualitas dan karakternya. Namun duel ini masih sangat terbuka. Leg kedua di Allianz Arena akan jadi cerita yang berbeda. Kita lihat apa yang terjadi pekan depan. Nah, ini ibaratnya Pep Guardiola itu sampai menonton dan menakjubkan ya. Bayangin aja ini duel adu serangan, spam adu serangan, di mana sampai-sampai dalam satu pertandingan tercipta 9 gol ya. 5 dari PSG dan juga 4-nya dari Bayern Munchen. Dan bukan hanya tentang jumlah golnya, tetapi proses terjadinya gol itu sendiri loh guys, yang bikin pertandingan ini sangat amazing banget ya. Apalagi gue paling suka itu golnya Luis Diaz ya. Kontrol bolanya Luis Diaz, eksekusinya Luis Diaz. Ini ibaratnya sudah jarang banget terlihat di sepak bola era modern sekarang ya. Ini adalah vibe-vibe zaman dulu, era prime tahun 2010 ke bawah ya. Era-era zaman striker-striker house goal seperti Luis Suarez waktu di Liverpool, zaman-zaman gelandang-gelandang IPL, tendangan-tendangan dari luar kotak penalti gitu kan. Kayak eranya Frank Lampard, Steven Gerrard, eranya masanya Serie A gitu kan. Ini benar-benar menakjubkan ibaratnya dari prosesnya, dan juga ini duel yang sangat intensif karena memang masing-masing mengeluarkan kekuatan penuhnya dan juga ciri khas masing-masing ya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pep Guardiola, ini keren banget ya. Kalau PSG tampil sangat direct, mengandalkan serangan balik dan juga kecepatan dan transisi untuk terus menyulitkan Bayern. Jadi yang diandalkan dari PSG adalah serangan balik, kecepatan, intensitas, dan juga cara dia menerobos pertahanan Bayern Munchen. Ibaratnya ini benar-benar permainan yang sangat ofensif ya. PSG di bawah dari kepelatihan Luis Enrique itu benar-benar mainnya cepat banget ya, karena memang mengandalkan para pemain muda yang bisa sprint, apalagi ada kehadiran Dembele dan juga Kvaratskhelia ya. Itu benar-benar sprintnya keren banget gitu kan, kontrol bolanya. Sedangkan kalau untuk Bayern Munchen sendiri, ya ibaratnya bermain ofensif lebih rapih, lebih taktis lagi kalau dari Bayern Munchen gitu kan. Karena memang kekuatan Bayern Munchen sendiri kan ada di gelandang dan juga sektor sayapnya ya. Tetapi ya salah satu striker yang masih bertahan di era sepak bola modern itu Harry Kane guys. Karena seperti yang kalian lihat, bahkan Real Madrid sendiri kan tidak punya striker. Banyak klub-klub yang sekarang itu tidak mengandalkan striker ya, tetapi Harry Kane mampu menjawab hal tersebut karena memang pemain nomor 9 itu di sepak bola yang sekarang kurang mendapatkan posisi ya, kurang mendapatkan peran. Tetapi kalau untuk Harry Kane masih bisa adaptif dengan sistem era sepak bola yang sekarang, sehingga kehadiran dari Harry Kane ini ya menjadi ancaman terbesar dari Bayern Munchen sendiri ya. Apalagi ditopang sama sayapnya Luis Diaz dan juga Michael Olise. Itu bener-bener ya, ini pertandingan yang sangat seru karena apalagi di leg kedua seperti yang dikatakan oleh Pep, di leg kedua itu banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi dan ceritanya bisa saja berbeda karena masing-masing punya chance yang sama. Meskipun PSG itu unggul ya, ibaratnya unggul di leg pertama, tetapi
Bayern Munchen bisa mencetak 4 gol di kandang Paris Saint-Germain. Ibaratnya jika nanti di Allianz itu skornya imbang ya atau 1-0 menang Bayern ya, harusnya Bayern Munchen itu menang gol tandang gitu kan. Karena selisih gol tandangnya kan ada 4 juga. Apalagi ya ini mode kandang ya, mode kandang di Bayern Munchen. Kalau gue pribadi jujur gue menjagokan Bayern Munchen guys. Tetapi kalau untuk permainan ya lebih indah permainan PSG. Tapi bisa dibayangkan kalau PSG ternyata akhirnya bisa back to back UCL ya. Apalagi baik itu PSG maupun Bayern Munchen ya dua-duanya masih memiliki chance untuk meraih treble bahkan quadruple di musim ini guys. Kalau quadruple sudah tembus ya bisa nanti sextuple juga ya kalau bisa berhasil memenangkan klub World Cup gitu ya. Dan akan menjadi the next klub juara dunia setelah Chelsea anjir. Nah, tidak hanya dari Pep Guardiola, ini ada juga pendapat yang hampir sama tetapi melalui POV dari Jurgen Klopp. Jurgen Klopp memberikan pandangannya soal duel Paris Saint-Germain versus Bayern Munich serta peluang menuju ke final. Ketika Anda menonton pertandingan seperti itu, Anda langsung melihat levelnya, intensitas, kualitas, hingga kemampuan individu, semuanya ada di level tertinggi. Menurut saya, tim manapun yang lolos dari duel PSG melawan Bayern Munchen peluang besar untuk melangkah jauh ke depan. Jujur saja, saya tidak melihat banyak tim yang mampu menghadapi level seperti itu. Anda bisa melihat tim seperti Arsenal atau Atletico Madrid. Mereka tim yang sangat bagus, tapi saat menghadapi PSG atau Bayern Munchen yang bermain seperti itu adalah tantangan yang berbeda. Kedua tim sangat luar biasa, dipenuhi pemain bertalenta dan mampu menentukan pertandingan dalam momen-momen kecil. Itulah yang membuat Anda memenangkan kompetisi. Nah, ibaratnya ini kurang lebih sama ya dengan Pep Guardiola bahwa Jurgen Klopp juga menganggap bahwa pertandingan antara Bayern Munchen dan juga Liverpool dan juga PSG itu pertandingan yang terbaik ya ibaratnya di musim ini gitu kan. Bahkan dalam post match interviewnya Luis Enrique itu mengatakan bahwa ini adalah pertandingan terbaik sepanjang saya menjadi pelatih ya. Padahal Luis Enrique punya catatan remontada ketika Barcelona comeback ke PSG dengan skor 6-1 ya. Tetapi kata Luis Enrique ini lebih baik gitu kan. Karena secara intensitas serangan ini benar-benar skill individunya keluar semua guys. Dari sisi penyerangan, dari sisi bertahan juga ya. Sampai-sampai Manuel Neuer itu kan ibaratnya habis ketika melawan Real Madrid. Manuel Neuer itu kan sebagai MVP ya, sebagai man of the match dalam pertandingan karena penampilannya sangat impresif ketika menghadapi Real Madrid gitu kan. Sampai-sampai setelah itu tidak lama kemudian mendapatkan tanda tangan kontrak baru selama 1 musim ya, karena memang penampilannya luar biasa. Tetapi ketika harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari lini serang PSG, Manuel Neuer itu mencatatkan rekor sejarah yang buruk ya, di mana dia tidak melakukan satupun penyelamatan ketika menghadapi PSG karena bukan karena Manuel Neuer-nya tampil buruk, tetapi proses terjadinya gol dari PSG sendiri itu kelasnya world class ya, bukan gol-gol tap in gitu kan, bukan gol-gol yang gampang gitu kan, tetapi gol-gol yang susah diantisipasi oleh para pemain karena tidak hanya mengandalkan kecepatan tetapi power dari shooting pemain PSG sendiri itu kencang banget anjir. Golnya Kvaratskhelia yang placingnya bagus, gol dari Dembele juga. Ini bener-bener ya sehebat apapun Manuel Neuer diobok-obok terus dengan intensitas seperti itu ya bakal ini juga ya, bakal goyah juga ya. Apalagi yang gue soroti, Dembele itu pressing ke Neuer gila banget guys. Ibaratnya ketika Neuer itu meletakkan bola di kakinya itu langsung dikejar sama Dembele. Makanya kan setelah pertandingan dan Dembele mendapatkan man of the match di pertandingan itu ditanya kan sama pun sepak bola ya, sama Thierry Henry. Ibaratnya kenapa kamu segila itu nge-pressing Neuer, kata Dembele kan ya kalau gue nggak melakukan pressing ya ibaratnya gue akan di bangku cadangkan sama Pak Luis ya, Pak Luis Enrique gitu kan. Jadi memang pressingnya sampai-sampai itu juga mempengaruhi fokus dari Manuel Neuer juga ya. Karena tidak heran ibaratnya dia tidak bermain dengan tenang dengan pressing yang sangat tinggi seperti itu guys.
Nah, lalu ada lanjut lagi nih, ini datang dari, Jamie Carragher, tapi kali ini Jamie Carragher menyoroti, meng-highlight permainan dari Kvaratskhelia gitu kan. Jamie Carragher memberikan opini panas soal perbandingan, Shiva Kvaratskhelia dan Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain. Saya tahu akan banyak yang tidak setuju dengan hal ini, tapi saya bicara berdasarkan apa yang saya lihat di lapangan. Bukan dari rating FIFA. Kalau ditanya sekarang, siapa yang meninggalkan warisan atau legacy ya lebih dalam di PSG? Bagi saya itu Kvaratskhelia. Bahkan sudah bukan perdebatan lagi. Saya paham orang akan melihat jumlah gol dan lainnya dan lamanya Mbappe di Paris, tapi apa yang benar-benar dia capai saat momen terpenting, dia memberikan segalanya. Dia diberi segalanya, peran besar di klub, bahkan pengaruh dalam transfer. Tapi satu hal yang paling diinginkan oleh klub yaitu trofi Liga Champion. Dia tidak berhasil diraih oleh Kylian Mbappe. Dia juga pergi secara gratis ke Real Madrid meninggalkan kekosongan. Vara dalam 2 musim terasa memberi dampak lebih besar dibandingkan beberapa musim terakhir Kylian Mbappe di sana. Setiap dia menguasai bola, fans merasa bahwa sesuatu mungkin akan terjadi ya. Jika dia terus tampil seperti ini, penentuan laga-laga besar dan membawa PSG melangkah lebih jauh lagi. Ibaratnya ini justru kalau kata-kata yang keluar dari Jamie Carragher itu kebanyakan anti mainstream ya, kebanyakan tuh kayak menantang logika orang-orang ya. Dimana kali ini dia membandingkan Mbappe dan juga Kvaratskhelia yang baru beberapa musim di PSG bahwa yang lebih layak disebut sebagai legenda PSG mungkin bukan Kylian Mbappe ya, tetapi Kvaratskhelia karena dari awal ibaratnya Los Galacticos-nya PSG mendatangkan Neymar kala itu memecahkan rekor transfer ya. Tujuannya adalah ingin meraih trofi UCL karena di Ligue 1 sendiri kan ya ibaratnya itu liga tani ya. PSG mau memainkan siapa aja juga kayaknya besar kemungkinan jadi juara liga domestik, tetapi yang diinginkan dari pendiri atau pemilik klub PSG sendiri ya cuman trofi Liga Champion kan, dan Kylian Mbappe tidak bisa mendapatkan hal tersebut padahal Kylian Mbappe ikut campur dalam urusan transfer pemain ya. Siapa yang akan dimainkan, siapa yang akan dicadangkan, Kylian Mbappe itu punya kekuasaan itu guys di Real Madrid ya, tetapi tetap tidak ada hasilnya kan. Mentok-mentok cuma nyampe final kan waktu itu kan. Dan Kvaratskhelia di musim kelimanya kalau nggak salah ya, itu bisa bisa mempersembahkan trofi UCL, bahkan di musim ini OTW back to back trofi UCL yang kedua ya. Ini ibaratnya yang didamba-dambakan oleh publik dari Paris itu sendiri ya, sehingga menurut Jamie Carragher, menurut keyakinan Jamie Carragher, yang lebih layak disebut legenda PSG ya justru Kvaratskhelia dibandingkan Kylian Mbappe gitu kan. Ini bener-bener, tapi gue setuju sih sama opini dari Jamie Carragher ya, karena kita bicara jujur sesuai faktanya aja kan. Nah, lalu ada juga ini dari Wayne Rooney ya. Ini pundit-pundit dari IPL gitu kan yang menyoroti pertandingan antara PSG melawan Bayern Munchen. Wayne Rooney memberikan pujian besar untuk performa Visa Kvaratskhelia saat menghadapi Bayern Munich. Dengar, kita harus benar-benar membahas permainan ini. Apa yang dilakukan Kvaratskhelia malam ini melawan Bayern bukan sekedar soal bakat, ini soal kepribadian. Mencetak 2 gol di semifinal itu satu hal, tapi cara dia mengajak back menari lalu meninggalkannya begitu saja itu sangat luar biasa. Dia punya ritme berhenti lalu jalan yang jadi mimpi buruk bagi back sayap ya. Permainannya direct, sulit ditebak, dan punya kepercayaan diri tinggi dengan cara yang positif. Saya melihat dia dan jujur saya langsung memikirkan klub saya, Manchester United. Kami punya struktur yang bagus, ada Mbeumo dan Ahmad di sisi kanan, tapi kami kekurangan kualitas di sisi kiri. Sosok dengan profil chaos, pemain yang bisa menerima bola saat permainan buntu lalu tiba-tiba menciptakan sesuatu dari situasi yang tampak tidak mungkin. Itulah yang kurang gitu kan.
Dia tipe pemain yang bisa mengubah tim hebat menjadi tim yang memenangkan segalanya. Lagi dan lagi kredit diberikan oleh kepada Kvaratskhelia ya. Dan aneh juga kenapa di pertandingan tersebut yang mendapatkan man of the match justru Dembele ya. Kalau menurut gue yang lebih layak juga Kvaratskhelia gitu kan. Karena permainan dia itu permainan big match tetapi tenang banget mainnya ya. Kalau kalian waktu itu nonton pertandingan PSG melawan Bayern Munchen ya, permainan dari Kvaratskhelia itu sangat tenang, eksekusinya dingin, placing golnya itu dingin banget gitu kan. Dia bisa menerobos di sektor kiri, di sektor kanan ada Dembele. Ini bener-bener sayapnya PSG itu gokil banget ya. Udah lama banget kita nggak melihat duel-duel sayap seperti ini ya. Bahkan biasanya dalam satu klub itu yang dominan salah satu sayapnya, tidak keduanya ya. Kayak misal Messi di kiri tetapi di kanannya kurang. Kayak Ronaldo di kanan tetapi di kirinya kurang. Nah, kalau untuk PSG dua-duanya itu sama-sama gacornya ya. Sama-sama larinya cepet, sama-sama bisa gocek-gocek juga. Umpannya bagus, placing eksekusinya juga on point banget, on target banget gitu kan. Sampai-sampai ya emang bener ini permainan dari Kvaratskhelia sesuai dari ucapan Wayne Rooney ya, itu bisa membuat back lawan itu menari-nari, artinya kegocek-gocek gitu kan sama permainan dari Kvaratskhelia kan. Sehingga ya bahkan Bayern Munchen loh ya digituin kan. Sampai-sampai di Instagram story-nya siapa Kamavinga itu banyak Madridista ya yang komen-komen positif ya. Terima kasih sudah menyelamatkan kami dari PSG katanya. Ini bayangin kalau waktu itu Madrid bisa mengalahkan Bayern dan ketemu sama PSG, itu bisa-bisa Kylian Mbappe itu dipermalukan anjir sama Luis Enrique ya. Ini untung Kylian Mbappe itu diselamatin sama semesta. Dia tidak sampai dipermalukan jika harus bertanding melawan PSG ketemu sama Luis Enrique dan juga PSG yang sekarang itu kan sama Dembele. Ini benar-benar bahkan dipermalukan banget sih. Dan untungnya ya gugur ya, ibaratnya yang harus menghadapi kekejaman dari Luis Enrique ya Vincent Kompany dengan Bayern Munchennya gitu kan. Ini benar-benar definisi final kepagian itu valid banget ya untuk PSG dan juga Bayern Munchen gitu kan. Lalu ada pandangan yang agak lain nih datang dari legenda Arsenal Thierry Henry ya, di mana Thierry Henry angkat bicara soal laga Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen yang berakhir 5-3. Dengar, kita harus benar-benar jujur dengan apa yang kita tonton. Untuk fans, tentu ini terlihat seru, 9 gol, permainan bolak-balik, momen di mana-mana. Semua orang di media sosial bilang ini laga yang sangat luar biasa. Tapi benarkah seperti itu? Kita harus berhenti menyebut ini sebagai sepak bola hebat. Apa yang kita lihat malam ini bukan level semifinal Liga Champions. Ini seperti sepak bola jalanan, seperti permainan di taman, kamu cetak gol lalu kami balas gol gitu kan. Di mana kualitasnya? Di mana struktur bertahannya? Saya melihat pertandingan semifinal dengan kedekatan taktis yang hanya sebatas saling membalas gol. Terlalu kacau, memang cepat dan terbuka, tapi bukan karena alasan yang tepat. Saya sangat menghormati sepak bola, tapi ini bukan gambaran yang seharusnya dari semifinal level tertinggi di Eropa. Saya tidak butuh skor 5-4, beri saya kemenangan 1-0 di mana setiap tackle terasa seperti pertarungan. Jadi intinya ya yang diucapkan oleh Thierry Henry adalah kemenangan besar di mana gol yang tercipta adalah 9 gol ya, 5-4 gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ada yang salah dari permainan. Ibaratnya Thierry Henry ini tipe orang yang tidak puas dengan permainan yang bantai-bantai ya. Menurut Thierry Henry seharusnya untuk di ajang semifinal pertarungan itu lebih intensif, lebih sengit gitu kan. Seperti daya bertahannya, bahkan justru lebih baik menang 1-0 ya daripada menang besar 5-4 gitu kan. Ya mungkin ini kayak dibandingkan sama hasil yang didapatkan oleh Arsenal gitu kan, di mana Arsenal ya 1-1 lawan Atletico itu juga lewat penalti bukan open play kan. Bener-bener pertandingan yang sangat ngantuk sekali ya, di mana jauh menghibur pertandingan PSG dan juga Bayern, tetapi tidak menurut Thierry Henry. Menurut Thierry Henry, pertarungan epic itu yang skornya 1-0, yang skornya 1-1 gitu kan, tidak bantai-bantai. Kesannya kalau pertandingannya bantai-bantai dan gol yang tercipta itu banyak, apalagi sampai 9 gol, itu terkesan kayak sepak bola jalanan ya, kayak sepak bola zaman kita anak-anak gitu kan ibaratnya. 11-0, 11-7, itu yang namanya sepak bola. Jadi yang disoroti adalah bukan cara tim menyerang tetapi cara tim bertahan.
Karena kalau menurut Thierry Henry seharusnya ya pertahanan jauh lebih solid dong. Jangan biarkan tim lawan itu membobol gawang kita. Ibaratnya ya sangat sayang sekali jika 5-4 itu berarti di POV-nya Thierry Henry ya tim kita kebobolan 4 gol, tim kita kebobolan 5 gol. Seharusnya ya tidak seperti itu. Permainan terbaik adalah permainan yang sengit ya, yang ibaratnya tidak tercipta gol gitu, tidak tercipta banyak sekali gol. Nah, ini lagi-lagi ya pendapat dari legenda Arsenal itu sesuai sama kondisi klubnya ya. Agak aneh juga. Baru kali ini gue membacakan statement dari Thierry Henry yang agak apalah banget gitu ya, nggak on point, nggak objektif gitu ya. Ini lebih ke personal ke Arsenalnya sih daripada menyikapi pertarungan antara PSG dan juga Bayern Munchen ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys tentang pertandingan antara Bayern Munchen dan juga PSG, di mana gue sepakat bahwa dua klub ini adalah dua klub terbaik di musim ini ya, dan dua-duanya masih memiliki kemungkinan untuk mencetak treble jika salah satunya harus memenangkan UCL gitu kan. Dan kalau menurut gue mah ini, tapi sepak bola itu penuh kejutan sih guys. Misalnya kita prediksi nih di akhir video nih. Misal keyakinan gue Bayern Munchen yang lolos di leg kedua, Bayern Munchen bisa comeback. Nah, misal ya Atletico atau Arsenal nih yang melaju ke final. Jangan-jangan ya permainan impresif dari PSG atau Bayern dan Bayern melaju ke final itu bisa dipatahkan sama Arsenal, dan akhirnya Arsenal yang juara UCL itu masih mungkin banget guys. Meskipun di luar matematika ya, tetapi lagi dan lagi bola itu bundar kan. Banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi gitu kan. Tidak ada yang bisa dihitung secara pasti. Nah, kalau plot twistnya adalah yang juara UCL itu antara Arsenal atau Atletico. Ini bakal bener-bener tahun anomali sepak bola ya 2026 ini ya. Tetapi jujur keajaiban atau keanehan itu yang paling gue nantikan guys. Jangan-jangan nanti yang juara UCL, gue sih jujur ya berharapnya itu Atletico anjir. Berharapnya ini tahunnya Atletico, meskipun ya secara permainan itu harambol ya, baik itu Arteta maupun Diego Simeone itu mengeluarkan taktik harambol. Ini belum apa-apa udah parkir bus dari awal anjir. Bahkan strategi dari Simeone itu strateginya pakai 38 ya, dimana 3 penyerang 8-nya itu bertahan semua, yang berikut dengan kiper kayaknya. Bener-bener kacau banget sih. Nah, kalau menurut kalian gimana nih guys, ibaratnya pendapat kalian tentang Bayern Munchen, apalagi buat teman-teman yang nonton pertandingannya ya. Nanti akan kita bahas lagi di leg kedua. Jangan lupa teman-teman, leg kedua ini wajib banget kalian tonton ya, apalagi pertandingan antara Bayern Munchen dan juga PSG ini benar-benar fix wajib banget buat ditonton. Jangan sampai menyesal meninggalkan atau melewatkan momen penting di jagat dunia sepak bola ini guys. Nanti buat kalian yang tidak menonton bisa tonton review kita ya tentang pertandingan seperti yang kita lakukan di video kali ini. So, thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you guys.